Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 734. Pelayan itu berkata, mungkin Anda bisa mencoba bertanya di Paviliun Wanbao. Itu adalah perusahaan perdagangan terbesar di kota Batu Pasir, berpengetahuan luas, dan kadang-kadang menjual barang-barang langka. Di mana Paviliun Wanbao? Itu di pusat kota, gedung tertinggi. Dev mengangguk, masuk ke kamarnya bersama Raja Iblis Awan Merah, lalu menuju Paviliun Wanbao. Paviliun Wanbao memang megah, bangunan 5 lantai dengan balok berukir dan kasau yang dicat, dijaga oleh 2 dewa abadi surgawi tingkat 4 di pintu masuk. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti, semuanya memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Dev dan pria lainnya memasuki aula lantai pertama, yang dipenuhi rak-rak yang memajang berbagai macam pil, harta karun magis, dan material yang memukau. Seorang pria tua yang tampaknya bertanggung jawab menyapa mereka. Rekan-rekan Taois, apa yang kalian butuhkan? Saya ingin menanyakan tentang sebuah bahan, kata Dev terus terang. Apakah kalian pernah mendengar tentang susu sumsum giok inti bumi? Jebakan di gua kuno, pria tua itu sedikit mengerutkan kening, berpikir sejenak, susu sumsum giok inti bumi. Seingatku, aku pernah melihat catatannya di sebuah buku kuno. Disebutkan bahwa susu itu dihasilkan di bagian terdalam jurang iblis lava, di dalam urat giok inti bumi, dan hanya diperoleh 1 tetes setiap 10.000 tahun. Susu itu memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, dan mengunci jiwa. Namun, itu hanyalah legenda. Aku telah hidup di surga ke-11 selama ribuan tahun dan belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihatnya. Jawaban yang sama lagi. Dev kecewa, tetapi tetap bertanya, di mana jurang iblis lava itu? Jurang iblis lava berada di domain api di bagian selatan surga ke-11, setidaknya 1 juta mil jauhnya dari sini. Orang tua itu berkata, lingkungan di sana sangat keras, dengan api bawah tanah yang berkobar dan lava yang mengalir. Itu adalah tanah terlarang yang bahkan para master alam dewa abadi sejati pun enggan untuk menginjakkan kaki di sana. Jika kalian ingin pergi, kalian harus benar-benar siap. Apa? 1 juta mil? Bahkan dengan kecepatan Dev saat ini, dibutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk terbang dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, domain api itu berbahaya, tentu saja membutuhkan pertimbangan yang cermat. Tanpa sepengetahuan Dev, sepasang mata telah mengawasi mereka sejak mereka memasuki kota Batu Pasir. Kabar kedatangan mereka di surga ke-11 telah menyebar dengan cepat ke markas besar istana Dao Iblis Jahat di surga ke-12. Sementara Dev sedang berbincang dengan tetua Paviliun Wanbao, di sebuah ruangan pribadi di kedai teh 3 lantai yang tidak jauh dari paviliun. Seorang pria berjubah abu-abu dengan wajah biasa diam-diam mengamati pintu masuk Paviliun Wanbao melalui celah di jendela. Ia memegang jimat giok komunikasi berwarna hitam pucat di tangannya, permukaannya sedikit berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Lapor ketua, target telah dipastikan memasuki kota Batu Pasir dan saat ini sedang menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi, di Paviliun Wanbao. Pria itu berbicara pelan ke dalam jimat giok, suaranya datar dan tenang. Ia ditemani oleh seorang kultivator iblis. Aura target hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi, tetapi sikapnya tenang, menunjukkan bahwa ia menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Suara serak terdengar dari ujung lain jimat giok, lanjutkan pengawasan. Jangan membuat mereka curiga. Master Istana telah memerintahkan agar anak itu harus mati, tetapi kita harus memastikan keberadaannya stabil sebelum mengambil tindakan. Juga, cari tahu tujuan mereka datang ke surga ke-11, terutama alasan mereka mencari susu sumsum giok inti bumi. Baik. Ketua, pria berjubah abu-abu itu menjawab, lalu menyimpan jimat gioknya dan melanjutkan posisi pengamatannya, seperti patung tak bernyawa. Pengawasannya sangat rahasia, tanpa menggunakan indera ilahi apapun, hanya mengandalkan mata telanjangnya dan posisi pengamatan yang sangat baik di kedai teh. Meskipun Dev waspada, karena baru saja memasuki surga ke-11 dan menghadapi lingkungan yang sama sekali baru, ia masih rentan terhadap kelalaian. Terlebih lagi, siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan berada di bawah pengawasan ketat hanya setelah beberapa jam tiba? Semua ini berasal dari jaringan intelijen istana Dao Iblis Jahat yang luas dan efisien di surga ke-11.
Sebagai kekuatan besar yang mencakup beberapa surga, Istana Dao Iblis Jahat memelihara benteng-benteng rahasia di kota-kota besar di setiap surga. Benteng-benteng ini sering menyamar sebagai toko, penginapan, atau geng biasa, diam-diam mengumpulkan intelijen dan menjalankan misi. Meskipun kota batu pasir kecil, sebagai titik pasokan penting di wilayah Gurun Gobi Utara Surga ke-11, kota ini secara alami memiliki mata-mata dari Istana Dao Iblis Jahat. Ketika Dev dan Raja Iblis Awan Merah membayar batu spiritual mereka untuk memasuki kota, penampilan dan aura mereka telah direkam dan diunggah oleh penjaga di gerbang kota. Markas besar Istana Dao Iblis Jahat telah menyebarkan gambar dan karakteristik Dev ke semua cabang dan benteng terdepan, dengan hadiah yang sangat tinggi sehingga menggoda banyak orang. Pemimpin Istana Dao Iblis Jahat di kota Batu Pasir segera menerima peringatan tersebut. Sementara itu, di markas besar Istana Dao Iblis Jahat di surga ke-12. Ini adalah pegunungan yang diselimuti kabut hitam sepanjang tahun. Jauh di dalam pegunungan berdiri istana-istana hitam yang menyeramkan. Di tengah kompleks istana, sebuah menara kolosal setinggi 1000 kaki menembus awan. Api hantu yang tak padam menyala di puncak menara, memancarkan warna hijau gelap yang menyeramkan di sekitar ratusan mil. Ini adalah markas besar Istana Dao Jahat, Gunung Dunia Bawah. Saat ini, di dalam aula utama di puncak menara, suasananya begitu berat hingga hampir membeku. Di atas aula, di atas singgasana besar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, duduk sesosok figur yang diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam itu berputar-putar, hanya menampakkan sepasang mata merah darah yang memancarkan aura dingin yang membekukan jiwa. Ini adalah Elias Zhan, Master Istana Dao Iblis Jahat. Di bawahnya, puluhan anggota berpangkat tinggi yang kuat dari Istana Dao Iblis Jahat berdiri di kedua sisi, yang terendah berada di peringkat ke-7 alam dewa abadi surgawi. Beberapa dari mereka tak terduga, jelas para tetua Istana Dao Iblis Jahat. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Baru saja, tetua Iblis Bayangan, yang bertanggung jawab atas intelijen, melaporkan berita yang mengejutkan semua orang. Dev, orang yang membunuh begitu banyak anggota Istana Dao Iblis Jahat, sebenarnya telah tiba di surga ke-11. Apakah berita itu sudah dikonfirmasi? Suara Elias Zhan terdengar dari dalam kabut hitam, serak dan dingin, seperti angin dingin dari neraka terdalam. Dikonfirmasi. Tetua Iblis Bayangan membungkuk dan berkata, gambar dan aura yang dipancarkan dari benteng kota Batu Pasir mengkonfirmasi bahwa itu memang Dev. Dia ditemani oleh seorang kultivator iblis. Mereka menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi, segera setelah mereka memasuki kota Batu Pasir. Susu sumsum giok inti bumi. Elias Zhan mengulangi dengan suara rendah, itu adalah benda suci untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, dan mengunci jiwa. Untuk apa dia mencari itu? Apakah untuk menyembuhkan seseorang? Atau untuk melawan teknik pemakan jiwa istana kita? Bawahan tidak tahu. Tetua Iblis Bayangan menggelengkan kepalanya, tetapi menurut informasi yang dipancarkan dari surga ke-6, Dev tampaknya memiliki hubungan dekat dengan seorang kultivator sesat bernama Matt Hu. Para anggota klan Hu pernah menjadi sasaran pengikatan jiwa dan pemurnian roh oleh kami, dan Dev Chen pernah bersumpah untuk mencari keadilan bagi mereka. Bocah bodoh, sombong sekali. Elias Zhan mencibir, matanya yang merah menyala dengan niat membunuh. Awalnya kupikir dia akan tinggal di dunia bawah selama beberapa dekade, tapi aku tidak menyangka dia berani datang ke surga ke-11 secepat ini. Bagus, ini menghemat usahaku untuk mencarinya. Ia menatap seorang lelaki tua kurus dan tampak jahat. Tetua hati racun, wilayah utara surga ke-11 adalah tanggung jawabmu. Masalah ini dipercayakan kepadamu. Kau harus membunuh bocah itu dalam waktu sesingkat mungkin dan membawa kepalanya kepadaku. Tetua hati racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi dari aula Istana Dao Iblis Jahat, memiliki kultivasi dewa abadi surgawi tingkat 8. Ia mahir dalam racun dan pembunuhan, metodenya kejam dan ganas, dan ia terkenal di dalam Istana Dao Iblis Jahat. Tenang saja, Tuan Istana. Sepele, cuma bocah semprol. Tetua hati racun membungkuk, suaranya melengking seperti jarum. Seorang bocah di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi,
Bahkan walaupun dia dengan beberapa kartu truf, hanyalah seekor semut di hadapan kekuatan absolut. Aku sendiri akan mengatur agar dia menghilang tanpa jejak. Palamu, omong kosong, jangan ceroboh. Elias Zhan menggelengkan kepalanya. Anak itu, dengan kultivasi alam dewa abadi surgawi, telah berulang kali menggagalkan rencana istana kita, bahkan berhasil membunuh beberapa anggota alam dewa abadi surgawi level tinggi dari istana kita. Dia seperti Maeli, bukan kaleng-kaleng. Aku curiga dia mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya, atau mungkin memiliki rahasia dahsyat lainnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, Chen ini. Mungkin ada kekuatan besar di balik Dev, jadi membunuhnya harus cepat dan bersih, tanpa meninggalkan bukti. Idealnya, itu harus seperti kecelakaan, atau dia harus mati dalam pembunuhan balas dendam atau konflik perburuan harta karun. Kepala istana bijaksana, mata tetua hati racun berbinar penuh pengertian. Bawahan mengerti apa yang harus dilakukan, pergi. Elias Zhan melambaikan tangannya. Aku perlu mendengar kabar baik dalam waktu 1 bulan. Selain itu, petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi dapat digunakan sebagai umpan. Mungkin dia akan dengan sukarela masuk ke dalam perangkap. Baik, tetua hati racun menerima perintah itu, sosoknya perlahan menyatu dengan bayangan dan menghilang. Keheningan kembali menyelimuti aula, hanya dipecah oleh suara gemuruh api hantu dunia bawah. Elias Zhan duduk di singgasana, mata merahnya menatap ke kehampaan, seolah menembus lapisan ruang untuk melihat sosok muda yang jauh di kota batu pasir surga ke-11. Setelah meninggalkan paviliun Wanbao, Dev dan Raja Iblis Awan Merah tidak langsung kembali ke penginapan. Sebaliknya, mereka berkeliling kota batu pasir, membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan mencoba mencari informasi tentang susu sumsum giok inti bumi melalui saluran lain. Mereka mengunjungi beberapa toko dan kios kecil, tetapi jawabannya semua serupa. Mereka pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya, dan tidak tahu lokasi pastinya. Sepertinya susu sumsum giok inti bumi memang langka. Raja Iblis Awan Merah menghela napas. Bahkan kultivator surga ke-11 pun hanya tahu sedikit tentangnya. Dev mengangguk. Lagi pula, itu adalah harta karun langka yang hanya menghasilkan setetes setiap 10.000 tahun. Mungkin hanya kekuatan tingkat atas atau monster kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang mengetahui petunjuk pastinya. Kita baru di sini, memang tidak mudah untuk mengetahuinya. Saat keduanya agak putus asa dan bersiap untuk kembali ke penginapan untuk membahas langkah selanjutnya, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Rekan-rekan Taois, apakah kalian mencari susu sumsum giok inti bumi? Jantung Dev berdebar kencang, dan dia berbalik tiba-tiba. Yang berbicara itu adalah seorang pria yang tampak seperti cendekiawan berjubah biru, tampak berusia sekitar 30 tahun. Kulitnya cerah dan tidak berjenggot, dengan penampilan biasa, tetapi matanya sangat cerah, membawa kecerdikan yang menjadi ciri khas seorang pedagang. Auranya tenang, dan kultivasinya berada di peringkat kelima alam dewa abadi surgawi. Saat ini dia tersenyum kepada Dev dan temannya, sikapnya ramah. Dan siapa Anda? Dev bertanya dengan tenang, sambil secara bersamaan mengamati pria itu dengan indera ilahinya. Dia tidak mendeteksi niat jahat atau aura yang tidak biasa, tetapi intuisinya, yang biasa selama bertahun-tahun pengalaman, membuatnya tetap waspada. Nama saya Warfield Liu, manajer paviliun angin kejepit di kota Batu Pasir. Cendekiawan berjubah biru itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Baru saja, di luar paviliun Wanbao, saya mendengar kalian berdua menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi kepada Tetua Liu. Saya mohon maaf atas gangguan ini. Paviliun angin kejepit? Dev belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Seolah merasakan kebingungan Dev, Warfield tersenyum dan menjelaskan, paviliun angin kejepit adalah kekuatan lokal kecil di kota Batu Pasir, terutama bergerak di bidang perdagangan dan perantara informasi. Kami memiliki beberapa koneksi di kota Batu Pasir dan sekitarnya. Manajer Liu, apakah Anda tahu tentang susu sumsum giok inti bumi? Raja Iblis Awan Merah mau tak mau bertanya. Warfield tersenyum sedikit, saya tahu sedikit. Ini bukan tempat untuk berbicara. Jika kalian berdua tidak keberatan, mengapa kita tidak pindah ke paviliun angin kejepit untuk membahas ini secara detail?
Jangan khawatir, ini hanya bisnis. Apakah berhasil atau tidak, sepenuhnya bergantung pada kemauan kalian. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat ketertarikan di mata satu sama lain. Petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi terlalu penting bagi mereka. Bahkan secerca harapan pun tidak bisa diabaikan. Kalau begitu, saya harus merepotkan meminta bantuan manajer Liu. Dev mengangguk. Silakan ikuti saya. Senyum Warfield melebar, dan dia berbalik untuk memimpin jalan. Paviliun angin kejepit terletak di area pusat kota Batu Pasir, sebuah bangunan kayu 3 lantai. Fasadnya tidak mewah, tetapi lokasinya sangat bagus. Bangunan itu ditata dengan elegan. Lantai pertama adalah aula resepsi, lantai kedua memiliki kamar-kamar pribadi, dan lantai ketiga tampaknya merupakan ruang kantor. Warfield langsung membawa keduanya ke kamar pribadi di dekat jendela di lantai 2. Setelah memberi instruksi kepada seorang pelayan untuk menyajikan teh, dia menutup pintu. Silakan duduk, rekan-rekan Taois. Warfield memberi isyarat agar mereka duduk, lalu duduk sendiri dan langsung ke intinya. Susu sumsum giok inti bumi dihasilkan dari urat giok inti bumi di bagian terdalam jurang iblis lava di alam api. Hanya 1 tetes yang diperoleh setiap 10.000 tahun. Benda itu memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, dan mengunci jiwa. Bahkan di surga ke-11, itu adalah harta karun legendaris, dan memang sulit diperoleh melalui jalur biasa. Karena manajer Liu mengetahui hal ini, Anda pasti memiliki beberapa petunjuk, tanya Dev. Oh, memang, saya memiliki beberapa petunjuk. Warfield mengangguk, tetapi kemudian mengubah topik pembicaraan. Namun, saya yakin kalian berdua mengerti nilai informasi berharga seperti itu. Sebutkan saja harganya, kata Dev langsung. Warfield mengangkat 5 jari, 5.000 batu peri tingkat atas. Atau harta karun atau material dengan nilai setara. Apa? 5.000 batu peri tingkat atas, Dev mengerutkan kening. Harga ini hampir beberapa kali lipat dari seluruh kekayaannya. Meskipun ia telah mengumpulkan sejumlah kekayaan di surga ke-9 dan ke-10, nilai batu peri dan material tingkat tinggi tersebut telah sangat berkurang di alam yang lebih tinggi. 5.000 batu peri tingkat atas setara dengan 500.000 batu peri tingkat tinggi. Dev tidak memiliki batu peri tingkat atas sebanyak itu saat ini, terlalu tinggi. Dev menggelengkan kepalanya. Kami baru saja tiba di surga ke-11 dan tidak memiliki batu peri tingkat atas sebanyak itu. Warfield tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Sambil tersenyum, jika kalian tidak memiliki cukup batu peri, kalian dapat membayar dengan cara lain. Misalnya, melakukan sesuatu untuk paviliun angin kejepit. Apa itu? Kewaspadaan Dev semakin meningkat. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika pihak lain menawarkan syarat ini, kemungkinan besar tidak mudah. Oh, itu tidak sulit, kata Warfield dengan suara rendah. 300 mil di sebelah timur kota Batu Pasir, sebuah gua kultivator kuno akan segera muncul. Menurut informasi kami, pemilik gua tersebut adalah seorang dewa abadi sejati kuno, dan kemungkinan besar gua itu berisi teknik kultivasi dan harta karun yang langka. Kami, Paviliun Angin Kejepit, ingin mendapatkan bagian, tetapi kami kekurangan tenaga, terutama sekutu yang kuat. Kalian 2 rekan Taois telah berhasil melakukan perjalanan dari alam bawah ke surga ke-11, kekuatan kalian pasti luar biasa. Jika kalian dapat membantu kami, saya, Warfield Liu, akan memberikan informasi tentang susu sumsum giok inti bumi tanpa meminta sepeser pun. Selain itu, hasil dari gua tersebut akan dibagikan sesuai kontribusi. Kalian berdua pasti tidak akan dirugikan. Gua kultivator kuno? Pikiran Dev dipenuhi keraguan. Mengapa hal sebaik itu begitu mudah ditawarkan kepada 2 orang asing? Dan bagaimana mereka tahu bahwa mereka luar biasa? Hanya karena mereka berasal dari alam bawah? Mengapa manajer Liu memilih kami? Dev bertanya langsung, kota Batu Pasir seharusnya tidak kekurangan master, kan? Warfield menghela napas, sejujurnya, berita tentang gua itu sudah bocor ke lingkaran kecil, dan 2 kekuatan besar lainnya di kota Batu Pasir, sekte pasir gila dan grup batu besi, juga mengincarnya.
Paviliun angin kejepit kami sedikit lebih lemah. Jika kami bertindak sendiri, kami mungkin bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Adapun mengapa kami memilih kalian berdua? Ia menatap Dev, lalu ke Raja Iblis Awan Merah. Pertama, kalian berdua adalah wajah-wajah asing, sehingga kecil kemungkinannya menarik perhatian dua pihak lainnya. Kedua, saya mengamati bahwa kalian berdua memiliki sikap yang tenang, terutama Anda. Meskipun Anda tampaknya hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi, mata Anda tajam, dan aura Anda terkendali, jauh melampaui kultivator peringkat pertama biasa. Terkadang, saat menjelajahi gua-gua seperti itu, yang dibutuhkan bukanlah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, melainkan seorang Taois yang paling dapat diandalkan dan berhati-hati. Penjelasan ini terdengar masuk akal, tetapi keraguan Dev belum sepenuhnya hilang. Ia merasa bahwa kemunculan Warfield terlalu tepat waktu, dan sikapnya terlalu antusias. Kami perlu mempertimbangkan masalah ini, kata Dev, tidak langsung setuju. Oh, tentu saja. Silahkan. Warfield tidak mendesak, mengeluarkan selembar kertas giok dan menyerahkannya kepada Dev. Ini berisi informasi umum tentang gua itu dan titik pertemuan. 3 hari dari sekarang, tengah hari, di Lembah Angin Hitam, 300 mil di sebelah timur kota. Jika kalian berdua tertarik, kalian dapat datang dan bertemu denganku. Selain itu, untuk menunjukkan ketulusanku, aku dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang susu sumsum giok inti bumi. Meskipun lokasi jurang iblis lava tersembunyi, di kota api merah di domain api, terdapat sebuah kekuatan bernama Paviliun Api Bumi, yang telah mempelajari api bumi dan urat bumi selama beberapa generasi. Mereka mungkin memiliki petunjuk yang lebih detail. Kota Api Merah, Paviliun Api Bumi. Dev diam-diam menghafal kedua nama itu. Terima kasih telah memberitahu saya, Manajer Liu. Dev menyimpan slip giok itu. Kami akan memberi Anda jawaban dalam 3 hari. Kami menunggu kabar baik. Warfield berdiri untuk mengantarnya pergi. Meninggalkan paviliun angin kejepit dan berjalan kembali ke penginapan, Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Dev, apakah menurutmu Warfield itu dapat dipercaya? Sulit untuk mengatakannya. Dev merenung, aku melihat sekilas informasi tentang gua yang dia berikan kepadaku, dan itu tampaknya bukan palsu. Petunjuk tentang paviliun api bumi mungkin juga berharga. Tapi semua ini terlalu kebetulan, sangat mencurigakan. Kau curiga ini jebakan? Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Kilatan dingin muncul di mata Dev. Namun, kita tidak bisa menyerah pada petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi. Dalam 3 hari, kita akan pergi ke Lembah Angin Hitam. Tapi kita harus sepenuhnya siap, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita harus segera melarikan diri. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aku akan mendengarkanmu. Kembali di penginapan, Dev segera mulai mempelajari gulungan giok yang diberikan Warfield kepadanya. Gulungan giok itu merinci lokasi gua kultivator kuno di Lembah Angin Hitam, karakteristik batasan luarnya, dan potensi bahayanya, bahkan termasuk peta sederhana. Informasinya rinci dan tidak tampak dibuat terburu-buru. Mungkinkah kita terlalu curiga? Bahkan Raja Iblis Awan Merah pun ragu setelah membaca gulungan giok itu. Dev tetap diam, hanya terus menghafal isinya kertas giok itu. Entah itu jebakan atau bukan, setelah memutuskan untuk pergi, mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk. Ia mengeluarkan setumpuk material dan mulai memasang formasi di ruangan itu. Formasi penyembunyian, formasi peringatan dini, formasi teleportasi sederhana, berbagai formasi ditumpuk satu di atas yang lain. Meskipun terbatas oleh material dan lingkungan, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka mungkin memainkan peran yang tak terduga pada saat-saat penting. Raja Iblis Awan Merah juga tidak tinggal diam, dengan hati-hati memeriksa harta dan pil sihirnya, menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Unicorn api kecil juga sepertinya merasakan suasana tegang. Diam-diam berbaring di kaki Dev, api emas perlahan mengalir di tubuhnya. Waktu berlalu dengan tenang saat mereka bersiap. Tanpa sepengetahuan Dev, jauh di bawah tanah di kota batu pasir, di sebuah ruangan tersembunyi, Warfield berdiri dengan hormat di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Tetua hati racun,
Ikan-ikan telah memakan umpan. Warfield membungkuk dan berkata, mereka telah menerima slip giok itu dan akan menuju lembah angin hitam dalam 3 hari. Tetua berjubah hitam itu tak lain adalah Tetua Hati Racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi dari Istana Dao Iblis Jahat. Bersambung ke episode 735. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.